Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang metode ilmiah. Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan cara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Dapat dikatakan sebagai pendekatan umum yang digunakan untuk mempelajari dan mengembangkan sains, yang mensyaratkan pendekatan logis yang konsisten dengan hukum atau teori yang ada dan harus diuji. Metode ilmiah memiliki beberapa kriteria, yaitu 1. Berdasarkan fakta. Informasi yang akan diperoleh dalam penelitian, baik itu untuk dikumpulkan atau yang akan dianalisis, harus didasarkan pada hal yang nyata, merupakan fakta. Penemuan atau pembuktian tidak boleh didasarkan pada imajinasi, spekulasi, atau legenda yang tidak berdasarkan fakta. Kedua, bebas prasangka. Metode ilmiah harus bersifat bebas dari prasangka, bersih dan jauh dari pertimbangan subjektif. Fakta harus digunakan dengan alasan dan bukti yang lengkap serta objektif. Jika sebuah studi ilmiah tidak objektif, maka penelitian tidak akan berguna. Jika hal ini terjadi, maka hasil penelitiannya diragukan. Ketiga, menggunakan prinsip analisis. Untuk memahami atau memberikan makna pada fenomena yang kompleks, metode ilmiah harus menggunakan prinsip analisis. Semua masalah harus diselidiki untuk menemukan penyebab dan solusi dengan menggunakan analisis logis. Fakta-fakta pendukung tidak dibiarkan seperti apa adanya atau hanya berbentuk deskripsi, tetapi penyebab dan konsekuensi harus diselidiki dengan analisis yang cermat dan tajam. 4. Penggunaan hipotesis. Dalam metode ilmiah, peneliti harus dibimbing dalam proses berpikir menggunakan analisis. Hipotesis harus ada untuk mengakumulasikan masalah dan mengintegrasikan pola pikir ke arah tujuan yang ingin dicapai, sehingga hasil yang ingin dicapai mencapai target yang tepat. Hipotesis juga berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan pola pikir peneliti. 5. Menggunakan ukuran objektif. Pekerjaan penelitian dan analisis harus diukur secara objektif. Ukurannya tidak dengan perasaan atau hati nurani. Pertimbangan harus diambil secara objektif dan dengan pikiran yang sehat. 6. Menggunakan teknik kuantifikasi. Saat memproses data, ukuran kuantitatif data biasanya harus digunakan, kecuali untuk atribut yang tidak dapat dihitung. Seorang peneliti harus menghilangkan langkah-langkah yang sulit dipahami atau bersifat kualitatif. Misalnya, lumayan suka, agak asin atau manis, sepertinya banyak, sejauh mata memandang, dan sebagainya. Berikutnya, kita akan membahas karakteristik metode ilmiah, yaitu 1. Kritis dan analitis. Artinya, metode ilmiah menunjukkan proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk menyelesaikan masalah. Kedua,
logis, artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah. Kesimpulan rasional berdasarkan bukti yang ada. 3. Objektif, berarti dapat ditiru oleh ilmuwan lain daripada studi yang sama dalam kondisi yang sama juga. 4. Konseptual, berarti bahwa proses penelitian dilakukan dengan mengembangkan konsep dan teori, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 5. Empiris, berarti bahwa proses metode yang digunakan didasarkan pada fakta di lapangan. Alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah yang disebut langkah-langkah operasional. Semua ada 8 langkah, yaitu merumuskan masalah, mengkaji teori dan temuan sebelumnya, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, membuat kesimpulan, melaporkan hasil penelitian. Langkah pertama, merumuskan masalah. Langkah awal yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian adalah melakukan pengamatan atau observasi. Tujuannya untuk menentukan masalah melalui pengamatan kuantitatif atau kualitatif. Masalah yang dimaksud adalah hal yang akan diteliti untuk mendapatkan jawabannya. Rumusan masalah disajikan dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang sifatnya terbuka dan memungkinkan adanya jawaban yang beragam. Sebagai contoh, bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Langkah kedua, mengkaji teori dan temuan sebelumnya. Untuk dapat menjawab permasalahan, perlu dilakukan studi pustaka yang berasal dari A. Buku teks sesuai dengan masalah, B. Jurnal ilmiah atau penelitian, terbitan lembaga penelitian atau perguruan tinggi baik cetak maupun elektronik, C. Situs resmi lembaga pemerintah, D. Situs resmi lembaga sesuai dengan masalah penelitian. Langkah ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis ini mengandung jawaban sementara atas rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hipotesis yang diambil harus berdasarkan fakta dan logis. Jika rumusan masalah berbunyi, bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi, maka hipotesisnya adalah jika suhu meningkat, maka laju reaksi akan semakin bertambah cepat. Langkah keempat, melakukan eksperimen. Sebelum melakukan eksperimen, maka dibuat terlebih dahulu rancangan percobaan yang terdiri atas tujuan percobaan, variabel penelitian, alat dan bahan percobaan, dan langkah kerja. Percobaan biasanya dilakukan berulang kali dan biasanya berjumlah ganjil, misalnya 5 kali, 7 kali, 9 kali, dan seterusnya, sehingga diperoleh data yang valid dan dapat ditarik suatu kesimpulan. Sekarang kita akan membahas variabel-variabel penelitian. Variabel penelitian ada 3, yaitu variabel bebas,
terikat, dan kontrol. Variabel bebas merupakan variabel yang sengaja diubah-ubah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Variabel terikat merupakan variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan dan perubahannya bergantung pada variabel bebas. Sedangkan variabel kontrol adalah variabel yang selama percobaan dipertahankan tetap, sengaja tidak diubah-ubah. Langkah kelima adalah mengumpulkan data. Dari seluruh percobaan atau pengamatan, data dikumpulkan dan didokumentasikan. Berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka sebagai hasil pengukuran ataupun hasil observasi. Misalnya, massa, volume, laju, suhu, dan sebagainya. Data kuantitatif mempunyai sifat objektif dan dapat ditafsirkan sama oleh semua orang. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu, baik proses, keadaan, peristiwa, kejadian, dan lain-lain, yang dinyatakan ke dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata. Data ini umumnya diperoleh dari hasil wawancara dan bersifat subjektif. Oleh karena data tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda, maka data kualitatif dapat diubah atau diangkakan dalam bentuk ordinal ataupun ranking. Berdasarkan sifat data dibedakan menjadi dikotomi, diskrit, dan kontinu. Berdasarkan sumber data disebut primer dan sekunder. Langkah keenam adalah menganalisis data. Analisis data merupakan pekerjaan yang cukup rumit. Data dapat disajikan dalam tabel, matriks, atau grafik. Data yang diperoleh dapat dianalisis secara statistik dan non-statistik. Tampilan data dapat berupa grafik batang, pie, histogram, gambar, maupun skema. Untuk penelitian kuantitatif, setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan kegiatan sebagai berikut. Pertama, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Kedua, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis. Semua analisis menggunakan statistika. Langkah ketujuh, menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan penilaian apakah suatu hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Apabila dalam proses pengujian terhadap fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis itu diterima. Sebaliknya, jika dalam proses pengujian tidak dapat cukup fakta yang mendukung hipotesis, maka hipotesis itu ditolak. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah, sebab telah memenuhi syarat keilmuan, yakni
mempunyai kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya dan telah diuji kebenarannya. Pengertian kebenaran di sini harus ditafsirkan secara pragmatis. Langkah 8. Menulis laporan penelitian. Laporan penelitian adalah tahap akhir dari proses penelitian di mana peneliti menulis dan mempresentasikan hasil penelitiannya dalam bentuk karya ilmiah. Pertimbangan format laporan adalah 1. Bahasa yang mudah dipahami oleh publik ketika membacanya dengan mempertimbangkan untuk siapa laporan itu diserahkan. Kedua, harus dengan jelas menyatakan proses pencarian dan metode pencarian, sehingga pembaca dapat menguji hasil penelitian di masa depan jika diinginkan. Bentuknya laporan penelitian atau poster. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.